Halo Bob di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang tengah viral di masyarakat, yakni seorang penjual gorengan berumur 18 tahun yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga setelah pergi untuk menjajakan gorengan dan tidak kembali. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dialami oleh korban? Langsung aja kita bahas. Nia Kurniasari adalah seorang perempuan yang lahir pada tahun 2006 dan kini berusia 18 tahun. Ia berasal dari Padang Pariaman, sebuah daerah yang dikenal dengan keindahan alam dan budayanya yang kaya di Sumatera Barat. Sejak kecil, Nia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang, terutama dalam seni bela diri. Kecintaannya terhadap silat tidak hanya membuatnya berprestasi, tetapi juga membentuk kepribadiannya yang tangguh dan disiplin. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Nia Kurniasari tidak langsung melanjutkan kuliah. Ia memilih untuk tetap tinggal di kampung halamannya dan melanjutkan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaannya. Setiap hari, Nia berjualan makanan di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Dengan penuh semangat, ia menjajakan berbagai makanan yang diolah sendiri kepada tetangga dan warga setempat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan, tetapi juga mempererat hubungan sosialnya dengan orang-orang di sekitarnya. Selain berjualan, Nia juga aktif membantu orang tuanya dalam usaha kecil mereka. Ia sering terlibat dalam penjualan gorengan yang digemari banyak orang. Terkadang, Nia mengambil pekerjaan tambahan sebagai sopir atau bahkan kuli panggul, melakukan apa saja untuk mengumpulkan uang demi biaya kuliah. Pada 6 September 2024, Nia Kurniasari berpamitan kepada keluarganya untuk pergi berjualan, seperti yang biasa dilakukannya setiap sore. Hari itu, ia meninggalkan rumahnya di Padang Pariaman dengan semangat, membawa jajanan yang telah disiapkannya untuk dijual kepada tetangga dan warga sekitar. Namun, malam semakin larut dan Nia tak kunjung pulang. Biasanya, ia sudah kembali menjelang petang, tetapi suasana malam itu terasa berbeda buat keluarga Nia. Ketika jam menunjukkan tengah malam, kekhawatiran mulai melanda keluarganya. Mereka berusaha menghubungi serta mencari Nia, tetapi tidak ada hasil. Dengan rasa cemas yang terus meningkat, keluarga Nia akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke pihak berwenang. Mereka menjelaskan situasi yang terjadi dan polisi segera memulai pencarian. Mereka bukan hanya mencari seorang gadis yang hilang, tetapi juga mengungkap misteri di balik hilangnya yang tiba-tiba. Kejadian ini pun mengguncang komunitas setempat dan semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Nia Kurniasari? Nia akhirnya ditemukan 2 hari setelahnya pada 8 September. Nahasnya, Nia ditemukan terkubur tanpa busana oleh warga. Penemuan tubuh Nia Kurniasari berawal dari kecurigaan warga yang melihat gorengan milik Nia yang berserakan di rutenya berjualan. Dari penyelidikan polisi, korban diduga dieksekusi setelah diperkaos pelaku. Kasus ini pun mendapat atensi besar dari pihak kepolisian untuk memburu pelaku. Bahkan kasus ini menjadi perbincangan publik di media sosial. Penemuan tubuh Nia Kurniasari menjadi atensi publik dan pihak kepolisian. Tubuhnya ditemukan pada 8 September,
Tetapi polisi masih kesulitan melacak pelaku sebenarnya. Dugaannya, pelaku kabur keluar kota. Tetapi kabar terbaru terduga pelaku hanya bersembunyi di sekitar hutan tempat ditemukannya Nia. Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, mengatakan bahwa terduga pelaku ini cukup mengusai Medan, sehingga tempat persembunyiannya sulit ditemukan polisi. Dalam pengejaran oleh pihak kepolisian, terduga pelaku meninggalkan jejak berupa tas yang tertinggal di salah satu lokasi. Dari dalam tas tersebut juga ditemukan identitas berupa KTP dan juga ada senjata berupa knuckle. Meski masih dalam pengejaran, polisi menetapkan seorang pria berinisial IS yang diduga kuat sebagai tersangka eksekusi dan pemerkosaan. Dalam beberapa laporan, IS sempat meminjam cangkul ke tetangganya dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Foto tersangka sendiri juga sudah bertebaran di media sosial. Netizen ramai-ramai membagikan wajah tersangka agar pelaku bisa segera ditangkap. Pelaku eksekusi gadis penjual gorengan Indra Septiarman yang berumur 26 tahun ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Polisi menangkap tersangka di loteng sebuah rumah kosong setelah 12 hari buron. Usai ditangkap, tersangka mengakui telah mengeksekusi dan memerkaos korban Nia, gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pukul 17 sampai 17.10 waktu Indonesia Barat. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya terdapat 4 orang yang sedang duduk di sebuah lokasi tempat Nia biasa melewatinya untuk berjualan gorengan. Salah satunya adalah Indra. Pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Timbul niat Indra untuk melakukan pemerkosaan. Indra dengan 3 temannya berpisah. Indra menyiapkan tali rafia. Pukul 18.25 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat. Indra melihat Nia di Pasar Gelombang sedang berjalan menuju rumahnya. Saat itulah Nia dicegat di jalan. Indra menyekap Nia hingga tidak sadarkan diri. Nia diseret ke atas bukit untuk diperkaos. Tindakan pemerkaosan dilakukan Indra saat Nia tidak sadarkan diri. Saat itu, tangan dan kaki Nia diikat. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah memperkaos Nia, Indra kembali menyeret tubuh Nia sejauh 200 meter. Indra mengubur Nia dengan kondisi terikat dan tanpa busana. Indra kemudian menutupi bekas lubang kuburan dengan daun dan ranting. Pukul 20 sampai 23 WIB. Usai memperkaos dan mengubur Nia, Indra sempat pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Dari rumah, bahkan Indra sempat ke warung. Jumat malam hingga Minggu siang, 8 September 2024. Keluarga, warga dibantu tim gabungan melakukan pencarian Nia yang dilaporkan hilang saat menjual gorengan. Pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Nia akhirnya ditemukan terkubur. Kondisi tangan diikat tali rafia dan tanpa busana. Tim gabungan yang melakukan pencarian mengevakuasi dan membawa tubuh Nia ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan. Dan untuk Indra Septian sebagai pelaku, ia akan terancam terjerat pasal 340 KUHP dan akan terancam hukuman mati. Kita harapkan yang terbaik dari hasil penyelidikan polisi dan pelaku dapat dijerat dengan hukuman maksimal, serta keluarga pelaku bisa diberikan ketabahan untuk terus mengawal kasus ini.
Itulah kasus Nia Kurniasari yang harus merenggang nyawa saat sedang mencari nafkah untuk mengurangi beban orang tua. Semoga kita bisa dapat banyak pelajaran dari kasus ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Berikan juga pendapat kalian tentang kasus apa yang harus kita bahas setelah ini. Bob di sini. See you on the next video. Bye.